Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kekurangan satu apapun. Mudah-mudahan kita bisa menyimak materi pada kesempatan kali ini dengan baik. Baik, pada pertemuan pertama kita akan membahas satu topik yang ada pada pelayanan makan dan minum. Ibu akan tampilkan salah satu slide, silahkan kalian perhatikan. Di sini akan saya tampilkan ada salah satu gambar. Silahkan kira-kira apa yang terlintas dalam benak kalian melihat gambar ini? Ya, betul. Hari ini kita akan membahas tentang menu. Lalu apa itu menu? Seberapa pentingkah menu ini ada di restoran atau di dapur seperti itu? Apa fungsi menu itu sendiri? Mari kita lihat. Menu, berdasarkan pengertiannya, dalam bahasa Perancis dikenal dengan le menu, yang artinya catatan atau daftar makanan yang disajikan kepada tamu. Dalam bahasa Inggris, menu juga dikenal dengan istilah bill of fare, yang artinya bon makanan. Secara umum, menu adalah daftar jenis makanan atau minuman yang tersedia dan siap untuk dihidangkan. Dengan kata lain, menu adalah daftar hidangan yang ditulis pada media tertentu sebagai pedoman penyedia hidangan dan informasi singkat bagi penikmat hidangan mengenai nama, bahan, cara pengolahan, gambar, dan harga hidangan. Nah, contohnya seperti ini yang tadi kalian lihat pada slide yang pertama. Dalam menu itu akan tercantum gambarnya, kemudian ada nama hidangannya, kemudian cara pembuatan atau bahan ingredientnya, serta harganya, seperti itu. Fungsi menu. Lalu apa fungsinya menu ini? Yang pertama, sebagai pusat informasi, di mana? Di dapur, di restoran, atau mungkin bahkan fungsi menu ini sendiri untuk tamu atau calon customer kita. Yang pertama di dapur, menu sebagai untuk menentukan kebutuhan alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat satu jenis hidangan ini. Kemudian menu juga digunakan untuk menentukan kebutuhan bahan dan yang terakhir untuk menyusun pembagian kerja dan struktur organisasi dapur. Yang kedua, sebagai pusat informasi di restoran atau di bagian penyajian. Yang pertama, fungsi menu itu menyiapkan alat saji yang diperlukan. Berapa jumlah dinner plate-nya, apa saja alat yang harus disiapkan, alat makan ya tentunya. Kemudian, produk yang akan ditawarkan kepada tamu. Dan menu untuk pelanggan berfungsi untuk melihat makanan apa saja sih yang bisa dipesan, kemudian berapa biaya yang harus tamu keluarkan itu untuk makan menu tersebut. Begitu. Menu dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada jenis menu berdasarkan jenisnya, kemudian menu berdasarkan kerangka atau struktur menunya, yang ketiga menu berdasarkan sifatnya, dan yang terakhir menu menurut waktu penyajian. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya hanya membahas tentang jenis menu ya. Jenis menu. Yang pertama ada à la carte, yang kedua ada table do, dan yang ketiga ada blue plate menu, dan yang keempat buffet menu. Apa sih yang dimaksud dengan à la carte menu? Nah, di sini à la carte adalah daftar hidangan yang terdiri dari berbagai macam pilihan makanan dengan harganya masing-masing. Kemudian, table do atau set menu adalah daftar hidangan yang terdiri dari satu paket makanan dengan harga secara keseluruhan
Paket makanan yang dipilih disajikan satu demi satu sesuai urutan penyajian. Blue Plate Menu adalah daftar hidangan yang terdiri dari satu paket makanan ditambah dengan satu pilihan soft drink dengan harga secara keseluruhan dan semuanya disajikan di meja tamu. Dan yang terakhir ada buffet menu. Daftar beberapa paket makanan untuk dipilih, makanan disajikan di atas meja dengan harga dihitung rata-rata per orang tanpa memperhitungkan banyak atau sedikitnya makanan yang diambil. Nah, di sini ada contoh. Ada di sebelah kiri itu terdapat nama hidangannya dan di sebelah kanan itu ada harganya. Contoh misalkan pada bagian sides, di sini ada French fries with aioli, itu harganya $3,5, atau ada sweet potato fries itu harganya $4,5 dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk salah satu contoh ke dalam a la carte menu, di mana berdasarkan tadi pengertian bahwa menu-menu ini digolongkan berdasarkan namanya dan kemudian diberi harganya di setiap menu tersebut. Kemudian, saya punya contoh untuk menu yang kedua. Di sini ada smoked salmon, cream fries, grilled of seasoned tomato and dill salsa, cream of asparagus prawn toast, grilled US beef tenderloin, green asparagus, roast mushroom risotto, peppercorn sauce, kemudian Amarena, coklat trifle macadamia biscotti, dan terakhir ada petit four, dan terakhir coffee or tea. Menu ini merupakan contoh dari menu table do, di mana satu paket hidangan, satu set hidangan, mulai dari appetizer sampai ke dessert, kemudian harganya sudah satu paket, seperti itu. Jadi tidak per item hidangan ya. Selanjutnya ada menu buffet. Buffet di sini saya beri contoh untuk Ramadan buffet, di mana akan disajikan dalam satu meja yang panjang berbagai macam jenis hidangan mulai dari appetizer sampai dessert, atau misalkan dari mulai nasi kalau dalam makanan Indonesia hingga dessertnya seperti itu. Dan tamu bebas untuk memilih hidangannya masing-masing. Di sini harganya sudah include untuk satu kali makan itu tertera di sini contohnya ada 100.000 net per pax-nya seperti itu. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan penjelasannya cukup ya. Lalu bagaimana tahapan menulis menu? Nanti kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.